Pemirsa, evaluasi mingguan terbaru terkait peta risiko dan penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia sudah dikeluarkan Satgas Penanganan COVID-19 Nasional. Dari data yang diakses di website Satgas COVID-19 Nasional, Bali mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Seluruh kabupaten kota di Bali kini masuk zona oranye. Kondisi ini disampaikan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito dalam live streamingnya yang dipantau dari Denpasar. Selain Bali, NTB, dan NTT juga mengalami perubahan ke arah yang baik. Data per 18 Oktober menunjukkan zona risiko penyebaran COVID-19 di Bali menunjukkan perbaikan. Seluruh kabupaten kota dalam seminggu berdasarkan hasil evaluasi masuk dalam zona orange. Sebelumnya, zona orange ada di 7 kabupaten dan 2 wilayah kota masuk zona merah yakni Denpasar dan Gianyar. Terkait evaluasi kasus aktif meninggal dan sembuh, Bali mengalami perubahan peringkat ke arah yang lebih baik. Bahkan untuk kasus sembuh cenderung stabil dan mengalami peningkatan. Bali berhasil mempertahankan peningkatan untuk berada di 20 besar. Penambahan pasien sembuh terbanyak. Terkait penambahan kasus meninggal juga sama, Bali disebut mampu berada pada peringkat cukup stabil, artinya selalu menjaga berada pada peringkat di bawah 20 besar. Namun ia menyoroti selama 5 bulan terakhir ada beberapa daerah yang berada di zona nyaman karena 5 minggu terakhir masih stagnan di zona orange. Bahkan kini makin sedikit daerah yang masuk zona kuning dan hijau. Pihaknya mengharapkan pemerintah daerah keluar dari zona nyaman dan bekerja keras agar cepat keluar dari zona sedang menuju zona kuning dan hijau. Melihat peta zonasi risiko secara mingguan per 18 Oktober 2020 menunjukkan zona merah tinggi, sebaran daerahnya turun dari 53 menjadi 32 kabupaten kota. Zona orange sedang meningkat dari 336 menjadi 344 kabupaten kota. Zona kuning rendah dari 100 menjadi 113 kabupaten kota. Zona hijau, wilayah tidak ada kasus baru, naik dari 11 menjadi 12 kabupaten kota. Begitu juga daerah tidak terdampak juga menurun dari 14 menjadi 13 kabupaten kota. Saat ini yang lebih diutamakan indikatornya pada kasus aktif, kesembuhan, dan kematian pasien dalam suatu wilayah. Hal ini bertujuan agar kabupaten kota fokus utamanya untuk menekan kasus aktif, meningkatnya kesembuhan, dan menekan angka kematian agar zona risikonya berubah menjadi lebih baik. Dia Dewi Bali Pos melaporkan.